Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari berakhirnya kehidupan manusia di dunia atau dikenal dengan hari kiamat adalah suatu keniscayaan yang pasti. Hari kiamat akan terjadi dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui waktu pasti datangnya kiamat. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur." Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, meski tidak diketahui secara rinci mengenai waktu terjadinya kiamat, namun setiap muslim memiliki kewajiban untuk mengimani hari akhir tersebut. Percaya pada hari akhir adalah implementasi dari salah satu rukun iman. Pada hari kiamat, manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian segala perbuatan selama di dunia akan dihitung, ditimbang, dan dibalas sesuai apa yang telah dikerjakannya selama di dunia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa ada 4 orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Oleh karena itu, simaklah video ini sampai akhir agar Anda paham, dan jangan lupa untuk mendukung channel ini agar menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya, dan aktifkan selalu lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan hal-hal terbaru yang kami update dalam channel ini. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berikut ini adalah 4 golongan manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, pedagang yang bersumpah. Allah membenci pedagang yang bersumpah saat berdagang. Mereka bersumpah menggunakan nama Allah sebagai trik untuk mendapatkan pembeli di pasar. Hal ini dianggap merendahkan kebesaran nama Allah hanya untuk kepentingan duniawi. Dan ini tetap berlaku pada sumpah benar adanya, terlebih jika itu sumpah palsu. Yang kedua, orang miskin yang sombong.
Kesombongan adalah sifat yang tidak boleh dimiliki manusia. Hanya Allah yang berhak sombong, karena seluruhnya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis pun diusir dari surga karena kesombongannya. Orang miskin sombong memiliki tingkat keparahan tersendiri. Sombong biasanya dilakukan orang kaya karena harta atau kedudukannya. Tetapi orang miskin, sombong ini tidak memiliki harta kekayaan. Padahal sebetulnya Allah telah melindunginya dari dunia. Namun ternyata dia justru sombong dan tidak bersyukur atas kenikmatan sebagai orang miskin. Yang ketiga, orang tua yang berzina. Zina sudah tentu termasuk perbuatan sangat tercela. Namun yang paling dibenci Allah adalah zina yang dilakukan oleh orang tua. Sebagai orang tua, seharusnya akalnya telah sempurna dan motif seksualnya semakin menurun. Mereka seharusnya semakin ingat akan kematian yang terus mendekat. Namun orang dengan golongan ini justru berzina di usia yang sudah tua, dan hal ini merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan tersebut. Yang keempat, pemimpin yang zalim. Golongan pemimpin yang zalim ini tentu sudah sering kita dengar. Mereka adalah orang yang diberi kepemimpinan, jabatan, tanggung jawab, tetapi justru berbuat zalim dan kufur terhadap nikmat. Pemimpin seharusnya menjaga amanah dan berusaha melakukan perbaikan. Dia juga harus bisa berlaku adil kepada rakyatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang diberikan oleh Allah kepemimpinan kemudian mati. Pada hari kematian dia menipu kepada rakyatnya, maka Allah mengharamkan surga untuknya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman, demikianlah 4 golongan manusia yang dibenci Allah di hari kiamat. Semoga kita semua tidak termasuk ke dalam golongan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.